Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman YouTube semua, teman-teman trader dimanapun Anda berada. Oke guys, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai collinearity trap atau jebakan yang biasanya dialami oleh para trader-trader yang menggunakan indikator. Nah, kita bicara seperti ini bukan berarti untuk menyenggol sana sini, bukan guys, sama sekali tidak. Tapi saya katakan seperti ini karena ada yang dari teman-teman subscriber tertarik untuk menggunakan teknik pancaroba. Nah, pancaroba sendiri itu memang penopangnya elemen-elemennya berdasarkan dari indikator. Nah, collinearity trap, ya collinearity trap. Saya tulis dulu, collinearity trap itu adalah jebakan saat memang indikator-indikator itu mengatakan suara yang sama, tapi memberikan hasil yang berbeda. Nah, itu disebut juga dengan collinearity trap. Nah, sebagai contoh, dalam pancaroba, kita mengenal ada 3 elemen. Ya, ini mengatakan bawah misalnya. Kemudian tren bawah misalnya. Kemudian candle bawah misalnya. Ternyata yang muncul adalah candle hijau atau atas. Nah, ini yang disebut dengan collinearity trap. Jadi kita harus tidak ada teknik yang betul-betul 100%. Jadi meskipun tingkat akurasi untuk pancaroba itu juga sudah bisa menghasilkan profit, tapi di sisi lain tidak ada teknik yang 100%. Jadi itu bisa terjadi collinearity trap. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya sudah saya singgung di episode sebelumnya, yaitu katakanlah misalnya semua mengatakan bahwa seperti ini nih. Artinya kan candle harapannya bergerak ke bawah. Tapi kalau di bawah ada area-area demand yang kuat, otomatis dia nggak kuat dan mental lagi ke atas. Terjadi reversal, kemudian muncullah candle ini. Nah, seperti itu. Begitu juga saat semuanya mengatakan atas. Harga mau naik ke atas, ternyata kepentok sama supply yang ada di atas. Otomatis juga akan balik ke bawah, atau setidaknya ancang-ancang. Oke, sekarang kita praktekkan ya guys ya. Kita akan gunakan pancaroba, dan Anda akan amati sendiri collinearity trap-nya seperti apa. Gitu ya guys ya. Kita akan 5 kali OP dan kita akan analisa semua OP-nya itu. Oke ya, kita akan persiapan OP yang pertama. Oke, kita analisa dulu. Ini bawah, ini atas, candle. Ini kalau penutupannya kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini jelas kita pun apapun hasilnya, kekuatan candle ini tetap kita tidak bisa OP guys. Kenapa? Karena dalam pancaroba ini sudah tidak sinkron. Nah, jadi kita akan tunggu, kita akan tunjukkan bentuk collinearity trap atau jebakan untuk trader yang menggunakan indikator. Salah satunya nggak usah jauh-jauh, kita akan bahas mengenai pancaroba itu. Jadi simak benar ya guys ya, jangan di skip-skip supaya Anda nggak gagal paham. Nanti apa namanya dikira nyinggung sana sini nggak, saya tidak suka yang seperti itu. Jadi apa namanya, ini adalah pancaroba. Pancaroba adalah teknik dari saya sendiri, sehingga ini untuk menggambarkan karena banyak subscriber yang bertanya kemarin. Oke, kita amati lagi. Oke, sentimen 50-50. Sentimen bawah, kekuatan candle atas, trennya atas juga. Kita tunggu dulu. Sentimen masih bawah, kekuatan candle atas. Nah, kemarin ada yang nanya, Mas bagaimana sih baca kekuatan candle? Anda lihat aja guys. Nah, kayak gini kan kekuatan candle atas ini. Dari bodi besar kemudian mengecil. Nah, itu kekuatan candle kan atas. Ini bawah. Trennya tadi gini, cenderung datar. Jadi kita tunggu dulu. Oke, kita akan OP 5 kali supaya memberikan contoh puas buat teman-teman semua. Collinear trap-nya itu seperti apa. Oke, ini bawah, bawah, bawah ya. Nah, ini kita lihat aja. Bawah, trennya bawah, kekuatan candle bawah. Nah, semuanya bawah. Kita tunggu ketika 00. Apakah nanti kita terkena jebakan itu atau pancaroba efektif pada saat kondisi saat ini. Oke, kita lihat. Iya, kita buka ke bawah. Ya, semuanya bawah ya nih ya, kita lihat. Nah, kita lihat collinearity trap-nya. Nah, tadi saya singgung mengenai supply and demand ya. Nah, jadi Anda bisa amati. Kita lihat dulu seperti apa hasilnya sampai penutupan harga terakhir. Hati-hati, makanya disebut dengan collinearity trap. Kalau hitungan pancaroba kan seharusnya kan ini bawah, ya kan? Tren bawah, kekuatan candle bawah, sentimen bawah. Nah, tapi kita lihat dulu apakah ini termasuk jebakan collinearity trap atau tidak. Oke, kita tunggu. Nah, Anda lihat guys ya. Anda lihat. Nah, oke. Perdagangan ditutup dengan nol apa berarti? Oh, palmat ya. Palmat ya, tapi sebetulnya kan munculnya hijau. Nah, munculnya hijau. Artinya sebetulnya munculnya kan ini atas sebetulnya. Nah, meskipun kita palmat ya guys ya. Tapi ini candle ini kan bentar.
munculnya hijau. Padahal tadi semuanya ngomong bawah, bawah, bawah. Oke guys ya, itu yang disebut dengan collinearity trap. Oke, kita sekarang akan coba lagi nih. Ini mumpung bagus, bisa untuk contoh lagi. Bawah, bawah. Kita lihat candlenya. Kalau hijau kecil atau doji, kita akan buka ke bawah. Iya, kita buka ke bawah. Kelempar langsung guys. Kelempar kita. Coba kita lihat selisihnya berapa detik. 48. Selisihnya 1 detikan guys. Oke. Kalau secara pancaroba harusnya bawah ya guys ya. Oke, kita lihat guys. Kita tunggu apa yang terjadi. Kalau secara pancaroba kan bawah, tren bawah, kekuatan candle dari hijau kemudian jadi doji juga bawah, kemudian dari sentimen bawah. Berarti tiga-tiganya bawah dan keluarnya bawah. Berarti Anda pas memang sesuai dengan rumusan. Nah, yang maksud saya dalam video ini kita akan contohkan yang disebut dengan collinearity trap-nya. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, ini bisa nih guys. Ini bisa collinearity trap ini, lihat ya. Bawah, 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 semuanya mengatakan bawah kan. Tapi ini bisa collinearity trap. Ini bawah, ini bawah. Ini candlenya, bodinya membesar, ini bawah. Tapi akan kita lihat apakah ini masuk collinearity trap apa enggak. Nah, kita lihat. Nah, nanti kita akan lihat apakah di area bawah itu ada area demand-nya. Oke, kita akan buka 3, 2, ya. Kita lihat semuanya mengatakan bawah, tapi apakah benar ini munculnya merah? Kita lihat. Kita sambil cek dulu ya guys ya, sambil cek area demand-nya adalah jauh banget guys. Jauh banget ya. Oke, saya balik lagi, saya pantau. Nah ya, kita nggak sempat area demand, tapi kita akan lihat kalau dia kepentok ke area demand otomatis akan mendat. Jadi kita lihat dulu penentukan harganya seperti apa. Itu yang disebut dengan collinearity trap ya guys ya. Jadi Anda sudah bisa melihat sendiri. Makanya hati-hati. Hati-hati apa? Kalau candlenya merah itu merahnya justru panjang banget gitu. Nah ini contohnya. Nah kayak gini. Kenapa harus hati-hati? Meskipun ini dibaca bawah, ini dibaca bawah trennya, ini baca bawah. Tapi kenapa harus hati-hati? Ya tadi karena dia butuh panjangnya ini. Dikhawatirkan di area sini ada demand yang kuat. Apalagi saya cek ke kiri tadi sangat jauh banget. Nah bisa berarti memang belum pernah kesentuh. Kalau belum pernah kesentuh otomatis pertama kali masih perawan itu akan terjadi rejection. Atau paling enggak sideways. Itu bisa dilihat dari situ ya guys. Apakah bisa tembus? Mas bisa. Pas kalau ada berita ekonomi dan atau kekuatan pas lagi kuat-kuatnya otomatis akan jebol. Oke, kita lanjut lagi. Sudah ada contoh ya guys ya. Itu collinearity trap-nya seperti itu. Oke, kita lihat lagi supaya Anda mendapatkan contoh yang banyak lah guys. Bawah, bawah, bawah. Kita lihat dulu ini candle hijaunya seperti apa. Nah, itu yang saya maksud. Kadang-kadang kalau sentuhan pertama dia akan membentuk area SND di situ. Ini meskipun sebetulnya kayak gini, ini tetap dibacanya ini adalah SND guys. Meskipun ini ada kompresi ke atas ya, tapi tetap dibacanya adalah drop base. Nah, tinggal satu lagi kemana nih nanti kita lihat. Apakah drop lagi? Kita lihat. Drop base drop ataukah memang drop base rally? Kita lihat. Oke, kita lihat. Tunggu dulu. Mas, kenapa nggak dibuka ke bawah, Mas? Meskipun tren bawah, candle bawah, dan meskipun nanti munculnya ini juga hasilnya candle merah, saya tetap tidak akan buka ke bawah. Kenapa? Karena kita akan disiplin. Kalau memang kita gunakan satu teknik ya kita disiplin. Di sini saya belum bisa mengatakan bahwa kekuatan candlenya adalah bawah, karena masih sama besarnya bodinya masih sama. Jadi saya masih belum mengatakan itu bawah. Kita tunggu dulu. Ada kompresi ke atas. Oke. Tadi saya bilang meskipun ini nanti munculnya merah, saya tidak akan berspekulasi ya, kita tetap disiplin. Ibaratnya jangan menyesali seperti itu, jangan disesali. Masih banyak momen. Nah ini bawah bawah bawah, kita akan buka ke bawah ya. Tren bawah, candle bawah, kemudian sentimen bawah, kita buka ke bawah. Kita lihat apakah ini juga collinearity trap, artinya di bawah itu masih ada area yang kuat ataukah memang sudah penerusan dari trennya. Kita lihat.
Kalau ini penerusan berarti muncul area yang disebut dengan drop base drop. Area supply, area SMD-nya disebut dengan drop base drop. Tinggal lihat dulu ya, nanti merahnya seperti apa panjangnya. Meskipun di area base-nya ada kompresi ke atas ya. Oke, kita profit ya guys ya. Jadi kita tadi sudah ada contoh satu yang menjadikan kita tadi loss yang saya akan contohkan dan maksudkan di sini adalah di sini tadi ya. Ini kita kena trap di sini, kena jebakan di sini. Kita kena trap. Ya guys ya, itu yang bagi anda yang trading menggunakan indikator itu yang perlu diwaspadai, yaitu dengan collinearity trap. Collinearity trap itu artinya indikator yang anda gabungkan dia mengatakan bawah tapi yang munculnya atas, dia mengatakan atas tapi munculnya bawah. Oke, mungkin kita nggak sampai ke 5 kali contoh ya guys ya, tapi cukup panjang. Ini baterai saya juga cukup baris sisa segitu, nanti malah kepanjangan, anda juga bosen, tapi kan sudah dapat contoh tadi ya, trapnya seperti itu. Oke, saya kira itu saja guys, sudah cukup karena di pancaroba ini menunggu momennya juga lama, tidak sembarangan. Jadi memang waktu yang dibutuhkan untuk membuat videonya juga lama. Oke, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.